Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Daud dari SDN Dayakolot 1, Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang. Saya akan bercerita salah satu tokoh literasi milenial hebat di Indonesia, yaitu Bapak Nadiem Anwar Makarim. Nadiem Anwar Makarim. Nadiem Makarim adalah sosok yang gemar membaca buku. Sejak kecil, Nadiem Makarim diperkenalkan dengan buku-buku yang menyenangkan dan menarik untuk dibaca oleh orang tuanya. Nadiem Anwar Makarim, BAMBA, lahir pada 4 Juli 1984. Adalah seorang pengusaha Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang dilantik pada 23 Oktober 2019. Ia merupakan pendiri Gojek, sebuah perusahaan transportasi yang menyedia jasa berbasis daring yang beroperasi di Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara seperti Singapura, Vietnam, dan Thailand. Nadiem Anwar Makarim adalah putra dari pasangan Nono Anwar Makarim dan Atika Al-Gadri. Ayahnya adalah seorang aktivis dan pengacara terkemuka yang berketurunan Minang Arab. Sedangkan ibunya merupakan penulis lepas Putri Hamid Al-Gadri, salah seorang perintis kemerdekaan Indonesia. Nadiem menjalani proses pendidikan dasar hingga SMA, berpindah-pindah dari Jakarta ke Singapura. Sehabis ia menyelesaikan pendidikan SMA-nya di Singapura pada tahun 2002, Nadiem mengambil jurusan hubungan internasional di Universitas Brown, Amerika Serikat. Nadiem sempat mengikuti pertukaran pelajar di London School of Economics. Setelah ia memperoleh gelar sarjana pada tahun 2006, 3 tahun kemudian Nadiem mengambil pasca sarjana dan meraih gelar Master of Business Administration di Harvard Business School. Pada 22 Oktober 2019, Nadiem secara resmi menyatakan bahwa dirinya mengundurkan diri dari Direktur Utama Gojek. Setelah pagi harinya dipanggil oleh Presiden Joko Widodo ke Istana Negara pada tanggal 23 Oktober 2019. Presiden Joko Widodo mengumumkan kabinet menterinya dengan Nadiem sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai Menteri Pendidikan, Nadiem mencanangkan kebijakan Merdeka Belajar yang salah satunya pada awalnya
berencana menghapus ujian nasional atau UN. Namun, kemudian ia mengklarifikasi istilah menghapus ujian nasional yang ramai di pemberitaan. Ia mengatakan tidak menghapus ujian nasional, namun mengertinya dengan sistem baru. Sistem baru ini dinamai asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa atau literasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika atau numerasi, dan penguatan pendidikan karakter. Nadiem tanamkan literasi kepada anak dengan cara menyenangkan. Nadiem meminta agar orang tua perlu tanamkan literasi sejak dini kepada anak. Penanaman literasi harus dibangun dengan cara menyenangkan. Untuk orang tua, bacakan buku ke anak sedini mungkin setiap hari. Buat buku itu menyenangkan, itu luar biasa pentingnya untuk daya literasi dan kritis, kata Nadiem. Selain itu, Nadiem juga meminta agar orang tua mau mendengarkan segala keluh kesah anak, terlebih di masa pandemi. Orang tua bisa menanyakan perasaan mereka menjalani hari-hari di situasi serba terbatas ini. Menurut Nadiem, orang tua harus mampu menjadi teman diskusi yang baik bagi anak. Kalau perlu, kata Nadiem, budaya diskusi orang tua dan anak menjadi ritual keluarga. Berbicara kepada anak Anda, mereka banyak sekali opini dan pertanyaan. Berdiskusi dengan anak, jangan setiap kali makan siang dan makan malam mereka dipisah, tidak pernah bicara. Buat ritual perlu duduk bersama dan diskusi, tuturnya. Nadiem mengatakan saat diskusi orang tua dan anak berjalan dengan baik, maka masalah pendidikan yang terhambat ini selama masa pandemi ini bisa terselesaikan. Harapannya orang tua bisa menjadi pengganti guru selama masa pembelajaran dari rumah. Itu dimulai dari keluarga. Kalau orang tua sudah mengerjakan itu dengan benar, tugas untuk guru akan jauh lebih mudah ketika dia ke sekolah. Orang tua harus genjot betul, tutur Nadiem. Sekian cerita Nadiem Anwar Makarim dari saya. Semoga selalu menjadi inspirasi bagi kita semua dengan terus memudayakan literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.